Pagi hari ini sesuai dengan apa yang gembala pembina kita sampaikan, bahwa kita harus menjadi saksi. Firman yang akan disampaikan pagi hari ini, saya percaya sudah banyak para pengerja yang mendengarnya. Saya sudah menyampaikan berkali-kali, dan khususnya bagi jemaat tentunya belum disampaikan melalui ibadah raya. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan menyampaikan lagi mengenai pemuridan. Saudara, gereja ini saya, para wagem, dan juga banyak para pengerja melihat bagaimana orang yang datang di tempat ini, jemaat jiwa baru datang menggebu-gebu, minta dibaptis, setelah dibaptis 2-3 minggu tidak tahu pergi kemana. Sepertinya ada yang salah, tetapi kembali lagi pertanyaannya adalah, kita ini orang percaya, kita ini orang-orang Kristen katanya. Tapi apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita? Lalu kita perhatikan, apakah perbedaan antara murid dengan Kristen? Pada awalnya saya mengerti, seorang murid, karena banyak kali kita berdoa, Tuhan berikan kami lidah seperti seorang murid yang melalui perkataan boleh memberikan, membangun, membangkitkan semangat lagi orang yang letih lesu. Banyak kali kita juga mendengar, Tuhan berikan aku telinga seperti seorang murid yang selalu dipertajam setiap pagi dan bisa mendengar suara Tuhan. Sepertinya orang Kristen itu hanya orang yang datang di tempat ini, orang yang hanya percaya, sukacita mendengarkan firman setiap hari Minggu. Begitu keluar dari tempat ibadah, dia lupa apa yang dia dapat. Kembali lagi ke kehidupan yang rutin. Tetapi kalau seorang murid, sepertinya ada perbedaan. Sepertinya seorang murid itu mempunyai komitmen yang lebih, mau belajar akan firman-Nya. Itu yang saya mengerti. Tetapi setelah membaca firman, dan saya tahu dari beberapa yang ada di tempat ini, pernah juga mendapatkan secara khusus mengenai penyampaian firman yang saya bawakan saat ini. Tapi tidak apa-apa. Saya menginginkan setiap kita boleh mengerti, kemudian menyelami, merenungkannya, dan melakukannya. Kita baca di kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dan ke-26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen hanya 6 kali disebut di Alkitab Perjanjian Baru. Dan tidak semuanya berbicara mengenai definisi mengenai Kristen itu sendiri. Sedangkan murid itu diulang-ulang sampai 300 lebih kali. Alkitab mencatat murid. Nah, melalui ayat ini kita tahu bahwa Kristen itu adalah sebenarnya juga murid. Amin. Oleh karena itu kita mesti tahu lagi, sebetulnya apa syaratnya menjadi seorang Kristen. Di Alkitab tidak ada juga syaratnya. Tapi yang ada itu adalah syarat menjadi murid. Saudara, kita akan baca sama-sama apa
yang dikatakan Alkitab mengenai syarat menjadi seorang murid. Murid di dalam perjanjian baru, kata aslinya itu adalah matetes, yang Pak Jafar sebagian pengajaran pernah membawakan di pengumuman secara singkat. Matetes bukan hanya diartikan sebagai orang yang belajar, tapi lebih dari itu. Matetes itu artinya adalah orang yang belajar dan seolah dia menerima perintah dan melakukannya. Dengan kata lain, dia mengimani, menghidupi apa yang dia percayai. Dia melakukan apa yang diperintahkan. Untuk itu, kita buka Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 dan ke-26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara membayangkan pada saat pelayanan Yesus yang singkat di bumi ini, 3 tahun lebih, banyak orang yang mengikutinya. Bahkan Alkitab mencatat ada 5.000 orang laki-laki. Oleh karena itu pasti lebih dari 5.000 orang. Bahkan satu hari 7.000 orang laki-laki berkumpul mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ayat ini juga mengatakan banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Jadi kalau berkumpul di tempat ini, banyak kali kita berbicara ayat-ayat yang menyenangkan hati kita. Tapi banyak juga ayat-ayat yang memberikan satu pengertian bahwa bagi seorang murid, orang Kristen, itu harus melakukan apa. Ini adalah salah satunya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu saya membaca ayat ini, jujur saya tidak mengerti. Bukankah di Efesus mengatakan, kasihilah istrimu? Kalau begitu bertentangan dengan ayat ini. Kalau kamu tidak bisa membenci istrimu, maka engkau tidak bisa menjadi muridku. Saudara, yang dimaksudkan Yesus di dalam ayat ini, semua yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang kita kasihi. Bukan? Betul ya? Pasti saudara mengasihi pasangan saudara, mengasihi orang tua saudara, mengasihi saudaramu laki-laki atau perempuan. Bahkan nyawamu pasti saudara sayangi dan kasihi. Tuhan mengatakan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang biasanya kita kasihi, maka sebenarnya kita tidak layak menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak layak menjadi orang Kristen, dengan kata lain. Saudara, jadi yang pertama, supaya kita bisa menjadi murid Yesus, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang ada di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita, saya percaya tidak ada satu orang pun di sini yang bisa melakukannya tanpa kita mengerti rahasianya. Saya akan bawakan singkat saja. Saudara tahu Petrus. Petrus adalah salah seorang murid yang mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Gak perlu tanyalah mengenai hal itu. Kalau yang lain imannya luntur, jatuh, aku tidak Tuhan. Bahkan aku berani masuk penjara dan mati demi Engkau. Ini Petrus yang berkata
keras, berkata ceplas-ceplos begitu ya. Mengatakan bahwa pokoknya nggak ada deh, saya tetap mengasihi engkau Tuhan Yesus. Tapi kita juga melihat ada satu orang murid yang bernama Yohanes, yang Alkitab mencatat sebagai orang yang murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Selalu kalau bicara Yohanes, kita selalu berbicara, mengertinya adalah dia adalah seorang murid yang dikasihi Tuhan lebih dari yang lain. Tapi saya juga baru sadar, kalau kata mengasihi, murid yang dikasihi Tuhan Yesus ini, hanya ditulis di kitab Yohanes. Kitab yang ditulis oleh Yohanes itu sendiri. Jadi, saya dulu berpikir Tuhan Yesus ini pilih kasih. Tuhan Yesus itu mengasihi Yohanes lebih daripada murid-murid yang lain. Coba pikirkan sejenak. Saya percaya Yesus mengasihi sama seluruh murid-muridnya. Amin. Mengasihi kita semua sama, nggak ada yang dia pilih kasih. Aku mengasihi Pak Hari lebih daripada Pak Rianto. Saya kira nggak begitu. Dia mengasihi semua kita sama. Mari kita lihat pada saat cobaan datang. Petrus yang tadinya mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau Tuhan, aku tetap mengasihimu. Aku mengasihi Tuhan Yesus, itu kata Petrus. Pada saat Yesus ditangkap, dibawa ke Imam Agung Kayafas. Di situ Petrus ditunjuk. Bukankah engkau yang juga mengikuti Yesus? Apa yang dikatakan? Dia menyangkal. Bahkan dia bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu yang dia lakukan. Kita lihat Yohanes. Yohanes tetap setia sampai Yesus digantung, disalibkan. Dia ada di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia ada di bawah salibnya Tuhan Yesus. Rahasianya, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita, kita harus belajar dari Yohanes. Dia adalah satu-satunya murid yang tahu kalau Tuhan Yesus itu mengasihi dia. Yang lain mengatakan, aku mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Rahasianya adalah, kalau kita mau mengasihi Tuhan lebih dari yang lain, pertama-tama kita harus sadar kalau kita ini dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama halnya dengan pasangan suami istri. Saya tadi pagi mengatakan, saya tidak malu mengatakan, saya ada selisih paham sama istri. Saya mengatakan dalam hati, kalau tidak selesai, saya nggak naik di atas mimbar ini. Pagi-pagi, sudah selesai semua. Pagi-pagi, waktu doa, Tuhan ingatkan saya, betapa istrimu tuh mengasihimu. Pada saat saya zaman krisis, keadaan susah, tetap istrimu itu mengasihimu. Bahkan saya ini suka gadget. Suatu saat istri saya, ya boleh deh kita beli satu gadget Hewlett Packard Jornada. Kalau ada yang tahu HP Jornada, seperti komputer kecil bisa mencatat. Nah, saat itulah saya mencatat setiap khotbah yang ada di dalam, yang disampaikan di gereja. Tuhan mengingatkan saya, saat kita sadar istri kita itu mengasihi kita, maka kita pun juga bisa mengasihi dia lebih lagi. Banyak kali orang yang datang konseling kepada kami, suami istri ribut. Apa yang keluar dari kata-kata suami?
atau dari kata-kata istri. Seolah-olah pasangannya itu sudah tidak lagi mengasihi dia. Udah gak cocok, dia gak ada kasih lagi. Tapi coba, kalau kita mulai memikirkan pasangan kita itu mengasihi kita, maka dengan sendirinya kita akan mengasihi dia lebih lagi. Amin. Jadi ini rahasianya, kalau mau dikasih sama istri, kasihilah dia. Tunjukkan kasihnya. Supaya apa? Supaya dia lebih mengasihi kita lebih lagi. Amin. Jadi ini rahasianya yang pertama ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita lebih dari apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, Lukas 14 ayat yang ke-27. Ini kelanjutan yang tadi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua adalah memikul salib. Ini banyak juga pengertian yang salah. Sampai saat ini saya masih bertemu. Baru saja minggu lalu saya bertemu dengan orang. Iya Pak, saya ini hidup ini susah sekali. Itu salib yang saya harus pikul. Saudara, camkan. Memikul salib itu bukan berarti kita memikul penderitaan, memikul masalah dalam hidup kita. Di dalam pemerintahan Romawi, saat seseorang bersalah akan disalibkan, maka dia diminta untuk mengangkat salib itu dan dipertontonkan keliling kota. Tujuannya apa? Supaya diperlihatkan kepada orang-orang bahwa pemerintahan Romawi itu berdaulat penuh atas orang ini. Orang ini harus berserah penuh, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh serdadu, oleh pemerintahan Romawi. Jadi, memikul salib itu artinya berserah sepenuhnya. Harus ada kerendahan hati untuk boleh kita berserah. Syarat ini akan sangat bisa dimengerti oleh orang tua di China sana yang menyerahkan anaknya yang masih kecil ke Shaolin Temple, ke kuil Shaolin. Karena pada saat dia menyerahkan anak ini, dia tahu bahwa Shaolin Temple itu berkuasa penuh atas anak ini. Mereka bisa melakukan, menyuruh, memerintahkan apa saja untuk melatih anak ini. Orang tuanya tidak mempunyai pengaruh apa-apa sama sekali. Jadi seperti itulah penyerahan diri dari anak ini kepada siapapun mentornya, gurunya di Shaolin untuk dididik. Jadi yang kedua itu adalah berserah sepenuhnya. Ada kerendahan hati, ada perkataan seperti Paulus mengatakan, Paulus adalah seorang Yahudi, dulunya bernama Saulus, dia dididik oleh Gamaliel, seorang ahli Taurat, sehingga Saulus, Yahudi ini menjadi seorang yang ahli Taurat. Dan satu saat dia bertobat, di dalam Galatia, kitab yang dia tulis untuk jemaat di Galatia, itu dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dia mengatakan sebelumnya, itu mengatakan demikian, aku ini mati karena Taurat dan untuk Taurat. Dan dia mengerti tidak ada satu orang pun yang bisa menjalankan hukum Taurat. Oleh karena itu dia katakan, aku mati karena dan untuk Taurat. Namun aku hidup sekarang. Tetapi hidupnya bukan aku lagi. Tetapi apa? Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang seperti inilah
penyerahan seperti ini yang kita harus punyai sebagai seorang murid. Kita harus punya mengatakan engkau semakin besar, aku semakin kecil. Kalau di dalam pelayanan mulai mengatakan bahwa ini adalah jasaku sehingga pelayanan ini bisa besar seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya di dunia ini. Kalau mau menjadi seorang murid. Yang kedua, kita memikul salib, artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ada kerendahan hati untuk melakukan ini. Yang ketiga, Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya seperti tadi, setiap hari dan mengikuti aku. Saudara, yang ketiga itu adalah menyangkal diri. Saudara, penyangkalan diri ini saya kira semua sudah mengerti. Loh, belum Pak, belum mengerti. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, setiap perintah Tuhan itu banyak kali itu berlawanan dengan naluri manusia kita. Banyak kali berlawanan. Oleh karena itu Tuhan mengatakan sangkal dirimu. Lakukan firman dengan menyangkal diri. Kalau saudara menyangkal, suatu saat saudara akan melakukannya dengan sepertinya biasa saja karena sudah tidak ada penyangkalan diri. Saudara bangun setiap pagi mau berdoa, saudara menyangkal diri. Nggak ada yang enak menyangkal diri. Saudara diminta untuk menjadi saksi. Pak Niko mengatakan jadi saksi. Pak, saya belum waktunya menjadi saksi. Itu cuma alasan. Karena apa? Karena belum ada penyangkalan diri. Saudara menjadi saksi tidak perlu susah-susah pertamanya. Hidup benar. Saksikan kehidupan benarmu kepada orang lain. Itu sudah menjadi saksi. Saudara sangkal diri. Kalau saudara mulai menyangkal dirimu, maka bangun pagi untuk berdoa, udah nggak ada lagi masalah. Saudara bangun pagi. Saudara datang di tempat ini, pagi-pagi pelayan Tuhan, 6.30 sebagai pendoa, datang jam 6.30. Jam 7 persiapan ibadah raya, kita berdoa sama-sama di tempat ini. Tapi masih banyak yang terlambat. Kenapa? Belum ada penyangkalan diri. Tapi jangan dianggap doa pagi itu lebih kudus, lebih rohani. Saudara, orang yang bangun pagi-pagi doa belum tentu juga hidupnya benar. Tetapi yang saya mau katakan di sini, kalau saudara menyangkal, itu akan menjadi satu kebiasaan nantinya. Setiap habit, katanya kalau orang dunia, kalau sudah melakukannya 14 hari berturut-turut, maka akan menjadi sesuatu yang biasa dalam hidup saudara. Maka marilah kita lakukan setiap firman Tuhan ini sedemikian enggak cocoknya sama hidup kita. Lakukan saja. Nanti saudara pasti akan diberkati. Pak Niko mengatakan jangan berkata yang sia-sia. Jujur, saya juga masih belajar. Kalau saya nyetir, bawaannya nggak sabar. Lihat orang nyerobot kanan, nyerobot kiri. Saya mesti belajar sama anak saya. Dia selalu mengatakan saya, sudahlah katanya begitu ya. Saya bisa ngomong sama orang lain kalau lagi nggak nyetir gitu ya. Kalau dia ngomel saya kasih tahu. Tapi kalau saya lagi nyetir, banyak kali saya ngomel juga. Istri saya selalu ngingetin saya. Nah, sabar. Kadang-kadang dia yang jadi senewen ya, marahin saya nih.
hanya untuk mengingatkan bahwa ternyata memang mesti menyangkal diri kita. Untuk hidup yang benar, kita banyak kali mesti sangkal diri kita. Satu orang datang, Tuhan, bagaimana aku menjadi murid-Mu mengikuti Engkau? Oh, jual dulu. Aku sudah melakukan semua itu, tapi jual dulu semua hartamu. Dia masih mengasihi hartanya. Tapi ada juga yang datang, ya aku mengikutimu, ya Tuhan, ayo cepat ikut aku. Tapi yang dikatakan, sebentar aku akan menguburkan bapakku. Yang satu lagi, sebentar aku akan pamit dulu sama saudara-saudaraku. Ini hanya alasan. Alasan saja untuk mengikuti Tuhan Yesus. Untuk tidak mengikuti pada saat itu. Demikian juga kita, disuruh jadi saksi nanti dulu. Disuruh khotbah di depan, nanti dulu belum siap. Mau counseling, nanti dulu belum siap juga. Saudara, saya juga ngalamin, saya counseling, pertama kali counseling pranikah, saya berdua berdebat, apakah kita ini udah layak memberikan counseling pranikah. Tapi kita ikuti saja. Saya percaya yang sudah melakukan counseling pranikah, sebagai counselor ya, pasti merasa diberkati. Amin. Pasti merasa diberkati. Karena apa? Saudara tidak akan bisa menyaksikan kalau saudara tidak melakukannya. Saudara pasti akan diingatkan terus-menerus. Oleh karena itu, suami istri yang sering cekcok, sering selisih paham, jadilah counselor. Jadilah counselor. Kenapa? Karena jangan jadi counselor, saudara diingatkan terus-menerus bahwa saudara harus hidup seperti apa sepasang suami istri. Amin. Ini penyangkalan diri. Saya akan tambahkan, ada beberapa yang sudah mendengar ini. Yang keempat, Yohanes 8 ayat 31-32. Saudara, saya akan terus membawakan mengenai pemuridan ini. Sampai setiap kita bisa mempunyai satu orang murid. Paling tidak satu orang murid. Dan syarat sebagai seorang murid, saudara dan saya baca di Alkitab. Mulai baca Perjanjian Baru. Dan saudara akan menemukan banyak sekali syarat-syarat menjadi seorang murid. Yang keempat, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, kalau saudara baca terus, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, kalau dikatakan di sini kalau mau jadi muridku, maka kita wajib tetap dalam firman Tuhan. Saya senang ada terjemahan bahasa Inggrisnya dari Amplified Version. Itu dikatakan begini. If you abide in my word, hold fast to my teachings and live in accordance with them. Artinya, kalau saudara itu hidup dalam firman Tuhan, artinya saudara pegang teguh pengajarannya dan hidupi pengajaran itu. Hidup di dalamnya. Itulah artinya hidup di dalam firman Tuhan. Jadi yang keempat, kalau mau jadi muridnya Tuhan Yesus, itu harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tidak bisa dilakukan firman Tuhan itu kalau saudara dan saya tidak baca. Kalau saudara dan saya firman, bagaimana saudara mau melakukan firman? Oleh karena itu, baca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Kalau waduh Pak, saya hampir lupa. Baca satu ayat kalau memangnya lupa. Tapi baca setiap hari. Saudara tidak pernah makan seminggu sekali kan? Saudara makan setiap hari, bahkan 3 kali sehari, bahkan sebagian kita 5 kali mungkin sehari. Tapi setiap hari saudara makan. Makan firman pun juga sama. Itu adalah menghidupi roh saudara dan saya. Untuk melakukan ini, saudara memerlukan yang sebelumnya. Saudara harus mempunyai kerendahan hati untuk membaca firman.
saudara harus mempunyai penyangkalan diri untuk melakukannya. Jadi yang keempat ini berkaitan erat dengan yang nomor 2 dan nomor 3. Yang kelima, yang terakhir. Yohanes 15 ayat ke-8. Saya tidak akan masuk lebih dalam ke yang kelima ini. Saudara nanti baca apa artinya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau saudara tidak berbuah, maka saudara itu bukan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau saudara bukan murid-murid Tuhan Yesus, berarti saudara bukan Kristen. Jadi periksa KTP saudara, agamanya apa? Kristen bukan? Kristen kan? Kalau saudara belum berbuah, mesti dicoret itu. Saudara, berbuah itu banyak hal. Jadi nanti kita akan kupas lagi mengenai berbuah ini. Yang terakhir saya akan menyampaikan begini. Kalau kita menjadi murid, Tuhan Yesus menjadi murid, itu menjadikan kita murid-muridnya. Itu pasti ada tujuannya. Kalau ada tujuannya, mari kita baca. Apa sih tujuannya? Markus 1 ayat 16 sampai 17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Jadi mereka ini nelayan. Simon dan Andreas ini adalah nelayan. Kita punya Andreas ini, dia pendoa di tempat kita, bukan nelayan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, ini di awal dari pelayanan Tuhan Yesus di bumi, dia mulai mencari murid-murid. Pertama dia ketemu sama Simon dan Andreas yang menjadi nelayan. Dan dia mengatakan, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Artinya, saudara, Simon dan Andreas itu diminta untuk menjadi murid-murid yang memuridkan. Artinya menjala manusia. Ini di awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita lihat. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini adalah amanat agung, the great commandment. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, saudara dan saya dijadikan murid Tuhan Yesus dengan tujuan, yaitu diutus untuk menjadikan segala bangsa, semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya dipilih menjadi murid, itu untuk memuridkan kembali. Saya katakan ini penting bagi saudara dan saya mengerti mengenai arti kata murid. Apa yang menjadi syarat dan kemudian apa yang harus menjadi tujuannya kita. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dari awal hingga akhir, tujuan murid-murid Tuhan Yesus yang diberikan oleh Tuhan Yesus, tujuannya tetap sama dari awal hingga akhir. Itu menjadi penjala manusia, untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Di tempat ini, saya mengajak saudara dan saya, bukan saja hanya datang di tempat ini. Kalau saudara perhatikan yang tadi saya katakan, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. 5.000 orang, 7.000 orang. Tapi apakah mereka itu murid-murid atau bukan?
Karena saat Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang ada di sana hanya berapa orang? Yang dikatakan murid? Hanya 120 orang. Jadi jangan sampai kita hanya hadir di tempat ini, mendengarkan firman, bersuka cita, tapi tidak berbuah. Bersuka cita mendengarkan firman, tapi tidak ada kerendahan hati untuk belajar dan melakukannya. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara bukan murid. Jadi tempat ini saya merindukan setiap kita di sini bukan hanya menjadi orang yang bagian dari yang 5.000 atau 7.000 atau yang ribu-ribu itu, tetapi menjadi orang yang benar-benar muridnya Tuhan Yesus. Yang menjala manusia, yang menjadikan lagi banyak murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Dia dan kemudian memuridkan lagi, dan kemudian memuridkan lagi, dan kemudian memuridkan lagi. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat yang hadir pagi hari ini. Tanggal 23 hari Sabtu nanti jam 7 pagi kita akan ada di tempat ini. Nanti daftarkan supaya kita akan menyiapkan konsumsi, kita akan berbuka puasa bersama-sama jam 12. Kita mulai jam 7 sampai jam 12. Kita akan mendengarkan dari pendeta siapa? Pendeta Simanjuntak, Togi Simanjuntak, untuk masih saudara sama Esther ya? Enggak ya? Togi Simanjuntak yang akan memberikan seminar mengenai pemuridan. Saya berharap, ini wajib bagi pengerja, tapi saya berharap jemaat juga boleh ikut hadir, supaya belajar. Belajar apa? Menjadi mentor yang bisa memuridkan lagi banyak orang-orang di bawah kita. Amin. Kalau saudara hanya datang di tempat ini, dan hanya itu yang saudara lakukan untuk boleh dikatakan sebagai orang Kristen di KTP saudara, saya kira saudara salah besar. Saudara harus menjadi murid dan harus memuridkan orang. Amin. Oke, nanti kita akan membahas ini lebih lanjut. Satu persatu kita akan kupas bagaimana sih syarat-syaratnya ini, bagaimana kita akan lakukan. Saya percaya nanti Jafar dari bagian pengajaran mulai mengumpulkan bahan-bahan supaya kita bisa bertemu dengan orang-orang di tempat di sekitar kita ini untuk memuridkan mereka. Saya undang imam musik untuk naik ke atas. Jadi pagi hari ini mungkin untuk kesekian kalinya bagi sebagian pengerja kita mendengarkan firman ini untuk menjadi murid. Kalau saudara mengaku seorang Kristen, maka sebenarnya saudara adalah juga murid-muridnya. Murid-murid ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala apa yang ada di dunia ini. Kalau saudara sakit, pertama-tama yang saudara lakukan, berdoa kepada Tuhan. Seberat apapun, pertama-tama adalah berdoa kepada Tuhan. Minta apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sebelum kita bergerak, pergi ke dokter, saudara berkati dokternya untuk boleh menangani kita dengan benar. Yang kedua, memikul salib, melakukan penyerahan total kepada Tuhan. Ada kerendahan hati, menyangkal diri kita dalam melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ada penyangkalan diri yang kita harus lakukan supaya itu menjadi kebiasaan kita. Bukan menyangkalnya yang menjadi biasa, tapi melakukan firman-Nya yang menjadi kebiasaan kita. Yang berikutnya adalah melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman-Nya. Artinya kita siap untuk melakukan
menjadi pelaku-pelaku firman. Perlu kerendahan hati, perlu penyangkalan diri. Dan yang terakhir, kita akan berbuah. Diminta untuk berbuah. Kalau kita hidup tidak berbuah, itu artinya bukan Tuhan, bukan murid-murid Tuhan Yesus. Tugas kita adalah memuridkan lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kita.